Berawal dari sebuah komsel kecil, Anugerah Ministry berkembang menjadi kumpulan anak-anak Tuhan yang rela menjadi tangan kasih Tuhan untuk sesama. Awalnya Anugerah Ministry berdiri dimulai dari komsel, seperti biasa, sebagaimana komsel gereja-gereja pada umumnya. Ya, dimulai dari 9 orang kami berkomsel. Nah, lalu kami berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan tentunya. Dan kami berjalan mengalir ya sebagaimana mestinya, dan pada saat itulah Tuhan membawa kami kepada satu hal-hal pekerjaan Tuhan yang di luar daripada pikiran kami. Ministry yang diketuai oleh Bapak Runi Santoso dan dimentori oleh Bapak Robi Wijaya ini memulai misi perdana mereka di Sungai Burung, pedalaman Lampung, dengan mengadakan baksos dan merenovasi sebuah gereja. Luar biasanya di tengah-tengah komunitas itu ada sebuah gereja kecil yang sangat sederhana, dan kami melihat bahwa di situ tempat ibadah tidak layak. Ya, karena apa? Karena mereka harus mengganti setiap tahun tiang-tiang daripada kayu itu karena lapuk dimakan air. Kalau begitu kita bangun saja tiang-tiangnya dari beton. Dan pada waktu itu kami realisasikan, dan puji Tuhan sampai hari ini gereja itu sudah terbangun dengan layak, dengan baik, bahkan bangunan yang paling mewah di antara semua rumah-rumah yang di atas air itu adalah gereja Tuhan di sana. Selanjutnya, Tuhan menggerakkan ministry ini untuk menjadi berkat di tempat yang lebih dekat dari mereka, di daerah Kapuk, Jakarta. Kemudian saya bergabung ke dalam Anugerah Ministry, yang mana saya ceritakan semua apa yang saya lakukan dalam persekutuan doa di tempat kumuh yang di Kapuk. Setelah kami mendapat informasi dari Pak Tony mengenai kondisi di Kapuk, maka kami meninjau kondisi di Kapuk. Ternyata memang kami melihat bahwa keadaan di sana terutama terbelakang, tapi kami melihat tuayan itu sungguh banyak ada di sana. Dan kami bersepakat dengan teman-teman untuk membangun rumah doa di sana. Untuk membangun itu, rumah doa itu, kita terus terang butuh biaya. Sehingga terkumpullah biaya, dan kemungkinan itu pun biaya-biaya itu bukan cuma dari kita-kita aja. Dan terjadilah rumah itu menjadi rumah yang cukup lumayan, bisa berkumpul untuk kita. Yang terakhir, bisa berdiri dengan 3 lantai yang begitu, menurut saya ukuran yang lumayan megah. Sehingga kemarin terakhir kita bisa berdoa bersama, dengan jumlah yang bisa lebih dari 40 orang. Kami dari Anugerah Ministry juga mengadakan pelayanan ke daerah Sukabumi. Di sana kami mengadakan pelayanan pembagian sembako. Kita juga mengadakan kebaktian di sana. Kami juga mengadakan setiap bulan pembagian nasi-nasi kotak ke anak-anak jalanan, ke pemulung, walaupun hanya di daerah Tangerang dan sekitarnya. Kami Anugerah Ministry juga melayani bagi orang-orang yang membutuhkan kaki dan tangan palsu, dan selama ini kami sudah memberikan secara cuma-cuma kepada beberapa orang. Saya bergabung di Anugerah Ministry awalnya saat Anugerah Ministry mengadakan program baksos di Sungai Burung, Lampung. Awalnya saya bergabung diajak oleh teman saya. Saya kira semula komsel ini komsel biasa-biasa aja. Tapi saya melihat Anugerah Ministry ini ada kesatuan hati yang luar biasa, saling memperhatikan saudara seimannya itu luar biasa. Saat kita membutuhkan, mereka selalu ada. Tuhan mempertemukan ministry ini dengan Bapak Ian Budiman dan memulai sebuah misi yang baru. Nah, Pak Ian Budiman ini adalah orang yang begitu luar biasa bergerak di bidang sosial, terutama di bidang mata, ya, karena dia dapat menolong banyak orang dalam hal problem mata. Saya merasakan di Anugerah Ministry begitu sangat familiar, lalu pelayanan sosialnya yang begitu baik, dan bersama teman-teman membantu orang yang kekurangan penglihatan, yaitu di dalam operasi katarak, operasi kornea mata, dan lain-lain. Kami mengadakan siaran radio yang kami pancarkan melalui studio Hatlan FM setiap hari Minggu jam 4 dan khususnya pada minggu pertama. Dan topik program kami adalah keluarga bijak. Anugerah Ministry yang bernaung di dalam WTC Families ini telah menjadi berkat bagi banyak orang melalui setiap karya kasih yang dikerjakan. Selama 2 tahun, ratusan orang menerima pengobatan, sunatan massal, operasi mata, pemberian tangan atau kaki palsu,
dan pembangunan tempat tinggal dengan cuma-cuma melalui hidup mereka. Karena mereka yakin bahwa melalui misi ini, mereka sedang melayani Kristus yang ada di dalam jiwa-jiwa yang terlupakan. Tuhan memberkati. The King.